Revolusi hijau adalah upaya dan cikal bakal kemajuan teknologi pertanian untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan. Tujuannya adalah mengubah penggunaan teknologi tradisional pada sektor pertanian dengan menerapkan teknologi modern untuk hasil yang optimal. Indonesia sebelumnya sudah dikenal sebagai negara yang kaya hasil pertanian dan perkebunan, misal padi, jagung, kedelai, ubi, teh, dan kopi. Revolusi hijau berpengaruh besar pada produktivitas kedua sektor untuk mencukupi kebutuhan penduduk Indonesia. Revolusi hijau dilakukan dengan beberapa cara, misal meneliti dan percobaan bibit unggul. Gagasan revolusi hijau berawal dari hasil penelitian yang dikerjakan oleh Thomas Robert Malthus. Lewat tulisannya, Malthus mengatakan kemiskinan dan kemelaratan timbul dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan produksi pangan. Masyarakat tumbuh lebih cepat dari peningkatan produksi pertanian. Penelitiannya membuat beberapa lembaga seperti Ford Foundation dan Rockefeller Foundation melakukan penelitian lebih mendalam. Proses revolusi hijau pada negara-negara berkembang diawali dengan menanam gandum di Meksiko pada tahun 1950 dan Filipina pada tahun 1960 setelah Perang Dunia I usai. Ada juga sosok yang kini dikenal sebagai Bapak Revolusi Hijau adalah Norman Ernest Borlaug, seorang agronomis yang berhasil meraih anugerah penghargaan Perdamaian Nobel tahun 1970. Dia berjasa besar dalam berupaya meningkatkan produksi pangan dan menumpas masalah kelaparan penduduk dunia. Sementara di Indonesia, revolusi hijau mulai diupayakan di zaman Orde Baru pada program pembangunan. Saat itu, Kabinet Ampera diberikan tugas memperbaiki kehidupan rakyat, baik itu pada kebutuhan pangan maupun sandang. Berbagai upaya dilakukan untuk meningkatkan pasokan pangan dengan revolusi hijau yang membuahkan hasil berupa swasembada beras untuk 5 tahun, yaitu pada tahun 1984 hingga 1989. Meski swasembada ini tidak berlangsung dalam waktu yang panjang, proses revolusi hijau di Indonesia menerapkan 4 hal yang penting, yaitu sistem irigasi untuk penyedia air, penggunaan pupuk secara optimal, penggunaan pestisida berdasarkan tingkat serangan hama, dan penggunaan bahan tanam berkualitas seperti varietas unggul. Cara pemerintah Indonesia mendorong revolusi hijau yang pertama adalah intensifikasi pertanian, yaitu cara yang dilakukan dengan memilih bibit unggul, mengolah tanah, irigasi, pemupukan, dan pemberantasan hama. Cara pertama ini disebut juga dengan panca usaha tani. Yang kedua adalah ekstensifikasi pertanian, yaitu usaha untuk memperluas lahan tani dengan membuka lahan baru. Yang ketiga adalah diversifikasi pertanian, yaitu upaya membuat suatu lahan berisi beragam jenis tanaman lewat sistem tumpang sari. Cara ini dapat mencegah gagal panen pokok. Yang terakhir adalah rehabilitasi pertanian, yaitu upaya pemulihan produktivitas yang dapat membahayakan kondisi lingkungan. Fokus revolusi hijau adalah meningkatkan pemenuhan pangan pokok, khususnya serealia untuk kebutuhan karbohidrat. Di masa pemerintahan Soeharto, Indonesia sempat menjadi negara swasembada pangan besar di dunia di tahun 1980-an. Dampak positif revolusi hijau antara lain, kesejahteraan petani meningkat, ekonomi pedesaan menguat, ketahanan pangan nasional meningkat, kesadaran masyarakat pedesaan terhadap pentingnya adaptasi teknologi terbuka. Selain manfaat dari revolusi hijau, ada dampak negatif, yaitu petani ketergantungan dengan pupuk kimia dan pestisida yang tidak ramah lingkungan. Kemunculan kapitalisme di sektor pertanian, teknologi modern belum merata sehingga ada kesenjangan. Sejak saat itu, masyarakat menyadari keberhasilan di bidang pertanian tak cukup dengan revolusi hijau saja, namun perlu ada pembangunan pada lingkungan pertanian berkelanjutan. Reaction revolusi hijau. Dalam teori revolusi hijau juga terdapat teori ketergantungan. Teori ketergantungan merupakan bentuk antitesis dari teori modernisasi. Modernisasi berasumsi bahwa jika negara dunia ketiga ingin maju, maka mereka harus mengikuti negara-negara Eropa Barat dan Amerika Serikat yang notabene adalah negara maju.
Masalah yang dihadapi oleh negara dunia ketiga sebenarnya lebih banyak disebabkan oleh pengaruh dari luar. Kemiskinan yang terjadi di negara dunia ketiga lebih disebabkan oleh negara maju. Negara maju lebih mengambil keuntungan dari negara dunia ketiga yang sifatnya eksploitatif. Revolusi modernisasi pertanian memunculkan kemiskinan modernisasi dalam berbagai bidang, menawarkan kemajuan ekonomi bagi negara dunia ketiga, termasuk Indonesia. Modernisasi di Indonesia berorientasi pada pembangunan ekonomi, khususnya di pedesaan. Salah satu bentuk modernisasi dalam bidang pertanian adalah revolusi hijau yang dikembangkan oleh Yayasan Ford dan Rockefeller. Revolusi hijau menjadi terobosan baru untuk dunia pertanian di seluruh dunia. Revolusi hijau menjadi jawaban bagi negara berkembang dalam menghadapi masalah pangan. Revolusi hijau membawa perubahan secara fundamental dalam dunia pertanian. Pemakaian teknologi dalam pertanian menjadi ciri-ciri revolusi hijau, misalnya dengan memakai benih unggul, pupuk kimia, pestisida, anti hama, dan sistem pengairan yang baik. Tujuan tersebut adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan yang menyejahterakan masyarakat petani. Di Indonesia sendiri, program Revolusi Hijau dikenal dengan program bimbingan massal. Dalam materi video tersebut, saya simpulkan bahwa revolusi hijau adalah cikal bakal teknologi pertanian yang mengubah dari teknologi tradisional menjadi teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan para penduduk. Di Indonesia memiliki hasil pertanian dan perkebunan, misalnya kopi, teh, padi, kedelai, dan lain-lain. Proses revolusi hijau dalam negara berkembang dimulai atau diawali dengan menanam gandum di negara Meksiko pada tahun 1950 dan di Filipina pada tahun 1960. Sosok Bapak Revolusi Hijau adalah Norman Ernest Borlaug, seorang agronomis. Baik, dari hasil video tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa revolusi hijau adalah suatu bentuk proses untuk meningkatkan produktivitas hasil pangan dengan tujuannya yaitu untuk mengubah teknologi tradisional menjadi ke teknologi yang lebih modern lagi. Dengan catatan kedepannya kita juga bisa menghasilkan hasil yang jauh lebih optimal. Nah, hal yang paling mendasar pada cara revolusi hijau ini yaitu dengan cara penelitian dan juga percobaan. Di sini saya akan menjelaskan satu cara, yaitu dengan cara kita menciptakan bibit unggul. Bibit unggul itu nantinya juga akan berpengaruh besar dampaknya pada hasil perkebunan petani-petani di luar sana. Nah, gagasan awal pada revolusi hijau yaitu adanya penelitian yang dilakukan oleh Thomas Robert Malthus yang mengatakan faktor kemiskinan terbesar yaitu karena adanya ketidakseimbangan antara masyarakat dengan hasil pangan. Menurut saya, video tersebut kurang menjelaskan tentang sejarah revolusi hijau mulai muncul. Karena dalam video tersebut tidak mengatakan bahwa revolusi hijau ini muncul dengan dimulai oleh seorang pakar agronomi yaitu Norman Borlaug yang berhasil menciptakan varietas baru benih gandum pada tahun 1940-an. Lalu membudidayakannya di Meksiko. Bukan hanya itu, ia juga mempromosikan penggunaan pupuk kimia dan sistem irigasi modern. Di mana hal inilah yang menjadi cikal bakal adanya revolusi hijau di dunia, yang mana revolusi hijau ini juga diterapkan di Indonesia pada masa Orde Baru yang ditandai dengan tercapainya kondisi swasembada pangan pada tahun 1984. Revolusi hijau ini terjadi karena semua infrastruktur pertanian dan kebutuhan satwa di Indonesia dapat dikondisikan oleh pemerintah, di mana masyarakat Indonesia pada saat itu dikenalkan dengan istilah teknologi panca usaha tani, yaitu 5 unsur teknologi yang harus dipenuhi untuk mencapai kemajuan bidang pertanian. Revolusi hijau ini sebagai suatu kemajuan di bidang teknologi pertanian yang memiliki tujuan mengubah pemakaian teknologi tradisional ke teknologi modern karena kebutuhan semakin tinggi serta mengikuti perkembangan zaman untuk mendapatkan hasil yang optimal.
Dan saya setuju dengan Robert Malthus yang lewat tulisannya dia berkata bahwa kemiskinan dan kemelaratan timbul dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan produksi pangan. Masyarakat tumbuh lebih cepat dari peningkatan produksi pertanian. Menurut saya, kesejahteraan masyarakat terciptanya karena adanya kemakmuran dari sektor pangannya. Dan awal dari revolusi hijau sendiri ada pada negara-negara berkembang, yaitu di Meksiko pada tahun 1950 dan Filipina pada tahun 1960. Di Indonesia sendiri revolusi hijau baru diupayakan di zaman Orde Baru. Karena revolusi hijau tersebut membuahkan hasil swasembada beras untuk 5 tahun, yaitu pada tahun 1984 hingga 1989. Namun sayangnya memiliki dampak negatif, yaitu ketergantungan para petani terhadap pestisida dan pupuk kimia yang tidak ramah lingkungan, dan kemunculan kapitalisme di sektor pertanian dan teknologi modern belum merata membuat kita menyadari keberhasilan di bidang pertanian tidak cukup. Kita perlu membangun kembali agar mendapatkan hasil yang lebih baik untuk kedepannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Amelia, NIM saya 220321100039. Dalam isi video tersebut berisikan sejumlah ringkasan tentang revolusi hijau demi memajukan sektor pertanian. Dapat kita ingat kembali bahwa revolusi hijau merupakan upaya dan cikal bakal kemajuan teknologi pertanian dalam meningkatkan produktivitas hasil pangan, seperti yang telah dijelaskan dalam video tersebut. Estimasi pemerintah dalam mendorong keunggulan pertanian di Indonesia yakni menerapkan revolusi hijau, sehingga dari itu memberikan sejumlah benefit yang besar dalam sektor pertanian. Namun, revolusi hijau ini memiliki dampak yang positif dan dampak yang negatif. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menyimpulkan video tersebut bahwa revolusi hijau merupakan upaya peningkatan produksi pertanian di seluruh dunia dengan menggantikan teknologi pertanian tradisional ke teknologi pertanian modern. Revolusi hijau ini berfokus pada penemuan varietas bibit unggul, biji-bijian seperti gandum, padi, dan jagung. Nah, upaya tersebut turut didorong dengan menggunakan pupuk kimia, agrokimia, pasokan air yang terkontrol, yang umumnya melibatkan irigasi, dan metode tanaman yang lebih baru, yang lebih modern, penemuan varietas bibit unggul, dan keterlibatan penggunaan. Produk-produk teknologi modern ini merupakan salah satu paket yang harus dilakukan dalam revolusi hijau ini. Revolusi hijau digagas oleh Thomas Robert Malthus. Beliau mengatakan bahwa kemiskinan timbul dari pertumbuhan penduduk yang tidak seimbang dengan pertumbuhan dari produksi pangan. Proses revolusi hijau di negara-negara berkembang diawali dengan penanaman gandum di Meksiko pada tahun 1950 dan di Filipina tahun 1960. Adapun bapak revolusi hijau yaitu Norman Ernest Borlaug. Beliau berjasa dalam meningkatkan produktivitas pangan dan menumpas kelaparan di dunia. Di Indonesia, revolusi hijau terjadi ketika masa Orde Baru Kabinet Ampera yang berhasil membuat Indonesia mencapai swasembada beras pada tahun 1984 sampai 1989. Sistem revolusi hijau di Indonesia menerapkan 4 hal, yaitu sistem irigasi, pupuk yang optimal, penggunaan pestisida berdasarkan tingkat serangan hama, dan penggunaan bahan tanaman yang berkualitas. Cara pemerintah untuk mendorong program ini adalah dengan panca usaha tani, ekstensifikasi pertanian, diversifikasi pertanian, rehabilitasi pertanian. Dampak positif dari program ini adalah adanya kesejahteraan petani yang meningkat. Kemudian ekonomi pedesaan juga meningkat dan ketahanan pangan pun meningkat. Sedangkan dampak negatif dari program ini adalah petani bergantung pada pestisida dan pupuk kimia. Kemudian muncullah kapitalisme. Terima kasih.